Baby Twins Billionaire, Chapter 43. Wah, indah sekali. Orang kaya memang bisa melakukan apapun. Batin Freya melirik sekilas ke Vero, sebelum kemudian mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Pasangan pengantin baru itu telah tiba di kamar Presiden Suite yang memang telah menjadi kamar pribadi Vero semenjak pria itu menggantikan posisi Jordan di perusahaan. Kamar tersebut Vero gunakan sebagai tempat istirahat apabila ada pekerjaan yang harus diselesaikan di hotel ataupun di sekretariat hotel tersebut. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk sekadar mendekorasi kamar ini? Gumam Freya di dalam hati. Bagaimana Freya tidak takjub? Kamar luas dan megah itu telah dipenuhi dengan kelopak bunga mawar merah. Di tengah ranjang king size pun terdapat setumpuk kelopak bunga mawar merah yang berbentuk hati. Ini pasti kerjaan Mami. Tidak mungkin dia. Dilihat dari tampangnya saja, dia pun terkejut. Monolog Freya di dalam hati. Benar sekali, bukan hanya Freya yang terkejut. Vero pun sama. Jika Freya menyukainya, tidak dengan Vero. Lelaki itu tidak pernah menyangka jika dekorasi kamarnya akan seceria ini. Ceria? Ya, Vero menganggapnya ceria. Bagaimana tidak? Kelopak bunga mawar merah yang begitu terang di mana-mana. Belum lagi balon bentuk hati berwarna merah yang menempel di atas plafon dan bertebaran di lantai. Dekorasi itu lebih mirip dengan dekorasi ulang tahun anak kecil menurutnya. Dan warna merah itu membuat matanya terasa sakit. Vero memijit pelipisnya. Ada-ada saja sih, Mami. Aku duluan gak ganti baju. Kamu bereskan dulu itu di atas tempat tidur. Mataku sakit melihatnya. Pinta Vero lalu beranjak menuju ke kamar mandi. Freya tersenyum lebar menatap kepergian suaminya yang sedikit frustasi. Lelaki itu suka dengan warna gelap. Kini disuguhkan dengan warna yang terang benderang, tentu saja membuat matanya terasa sakit. Vero sudah memakai kimononya yang berbahan satin. Pria itu telah duduk bersandar di dashboard ranjang seraya memainkan ponselnya. Memeriksa beberapa laporan dari perusahaan melalui emailnya, seraya menunggu istrinya keluar dari kamar mandi. Pria itu cukup gugup. Terlihat jelas dari nafasnya yang tak beraturan. Vero meletakkan kasar ponselnya ke ranjang. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu bingung sendiri. Kalau saja ia mau menuruti isi kepalanya saat ini, sudah pasti ia akan langsung memeluk dan menciumi istrinya sampai puas malam ini juga. Tapi semuanya tidak akan seindah dengan hayalannya itu. Sebab Freya pasti masih merasa trauma dengan sentuhannya. Terlebih lagi, mereka berada di atas ranjang yang sama. Vero takut jika hal ini akan membuat istrinya kembali mengingat perlakuan bejatnya dulu. Saat mendengar suara pintu kamar mandi berdecit, buru-buru Vero kembali mengambil ponselnya dan memainkannya. Lelaki itu bahkan sengaja tidak menatap ke istrinya yang telah keluar dari kamar mandi dengan wajah yang memerah. Freya sangat malu dengan baju tidurnya saat ini. Baju dengan kain dan warna yang sama dengan Vero. Bedanya, jika Vero tertutup, Freya justru sedikit terbuka dengan panjang di atas lutut. Freya berjalan sangat pelan bak siput menuju ke sisi ranjang di sebelah Vero. Wanita itu segera menutupi separuh tubuhnya dengan selimut, membuat Vero seketika menoleh ke arahnya. Kenapa? Tanyanya. Tidak. Jawab pria cepat. Oh, jawab singkat Vero. Suasana hening terjadi. Vero masih setia memegang ponselnya, sedangkan Freya hanya diam. Tapi bola matanya selalu berkelana, menatap satu persatu furnitur yang menurutnya sangat unik untuk menutupi rasa gugupnya.
Kedua orang itu duduk agak berjauhan. Posisi mereka bukan seperti pengantin baru, melainkan seperti dua orang yang sedang bertikai. Ya Tuhan, jantungku sepertinya mau meledak. Batin Freya, apa yang harus aku lakukan? Sambungnya kemudian. Freya tidak berani menatap ke Vero. Jika kalian mengira Vero sedang larut dalam pekerjaannya, kalian salah besar. Lelaki itu memang memegang ponselnya. Tapi pikirannya tertuju kepada wanita yang sedang diam, seraya meluruskan kakinya. Bagaimana caranya aku bisa dekat dengannya? Batin Vero. Kedua bola mata pria itu memandang lurus ke ponselnya. Itu, ucap serentak keduanya saling menoleh. Kamu duluan saja. Vero berdeham seraya membuang muka. Kamu bisa memijit? Anggap saja itu bunyi suara angin yang lewat. Vero membuang muka ke kanan, agar Freya tidak melihatnya. Pria itu memejamkan matanya kuat. Bukan kata itu yang seharusnya dia ucapkan. Kan diri dengan Freya, dengan cara bertanya tentang si kembar. Tapi entah kenapa, yang keluar dari mulutnya justru hal yang ada di isi kepalanya. Dasar mesum kamu. Rutuknya terhadap dirinya sendiri di dalam hati. Memijit? Tanya kembali Freya, jika ia salah dengar. Iya, memijit. Kamu bisa? Jawab Vero santai. Lelaki itu sangat cepat merubah ekspresinya. Aku bisa sedikit. Baguslah. Kalau begitu, ambil minyak zaitun di meja sana dan pijit aku. Aku sangat lelah. Vero memijit pelan bahunya dan tengkuknya, mencoba meyakinkan istrinya jika ia memang sangat lelah dan butuh dipijit. Freya terdiam. Kenapa bengong? Ambil sana. Iya. Freya dengan pasrah menuruti perintah Vero, membuat sudut bibir pria itu terangkat, tersenyum sangat puas. Freya memalingkan wajahnya saat Vero membuka kimononya di hadapannya tanpa malu. Dia benar-benar gak punya malu. Batin Freya. Tenang saja, aku masih pakai celana kok. Pintanya mengejek, kemudian mengambil posisi dengan cara tengkurap. Freya hanya bisa memasang wajah cemberut. Kenapa malah di situ sini? Perintahnya kemudian memaksa. Freya pun naik ranjang tanpa bersuara. Wanita itu mengambil posisi duduk yang sopan, tepat di samping Vero yang sudah menunjuk bahunya. Pijit di sini. Iya, sabar. Ujar Freya, mengambil minyak zaitun lalu mengoleskan ke kedua tangannya. Freya yang diliputi perasaan gugup tetap menempelkan tangannya di pundak Vero sebelah kiri, membuat lelaki itu memejamkan mata kuat saat merasakan sentuhan lembut tangan itu. Mampus kau Vero, kau menggali lubangmu sendiri. Kerusunya di dalam hati, menjatuhkan kepalanya di atas kedua tangannya yang terlipat. Karena bukannya rileks, tubuhnya justru semakin mendekat. Bahkan yang di bawah sana pun ikut menekan. Astaga, keras sekali ototnya. Protes Freya di dalam hati. Kamu memijat atau membelaiku? Ucap Vero yang mengandung ejekan. Freya menaikkan sudut bibirnya kesal. Aku sedang memijatmu. Balasnya tegas. Gak terasa. Duduk di atasku dan pijak yang kuat. Pinta Vero membuat Freya langsung menunduk, melihat bajunya yang terlalu tercengang. Ya tidak mungkin. Sudah pasti kulit mereka bersentuhan kalau Freya naik ke atas punggung Vero. Apa Freya itu sadar? Kok malah bengong sih Freya? Iya. Freya duduk menyamping di atas punggung Vero. Jantung wanita itu bekerja 2 kali lebih keras. Sekeras tangannya yang sedang berusaha membuat suaminya puas dengan pijatannya. Apa seperti ini kegiatan pengantin baru di malam pertama? Batin Freya.
Tapi ini lebih bagus daripada dia meminta haknya. Sambungnya kemudian. Sedangkan Vero yang di bawah sana pun memejamkan mata, merasakan sensasi pijatan lembut istrinya. Di dalam hati ia menggerutu. Sepertinya malam-malam ini aku akan selalu mandi malam. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.